Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Fati. Di sini aku dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam Universitas Pajajaran angkatan 2020. Di sini ada Salsa juga. Halo semuanya, nama aku Salsa Bilnur Sabrina. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia angkatan 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurusan yang kami pilih, yaitu Ilmu Ekonomi Islam. Oke, jadi ilmu ekonomi Islam tuh apa sih? Nah, sebenarnya tuh ilmu ekonomi Islam itu nggak jauh beda sama ilmu ekonomi pada umumnya atau konvensional. Jadi, ilmu ekonomi Islam itu kita mempelajari tentang ilmu ekonomi yang dimana kegiatan di dalamnya itu harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Terus, landasannya itu berdasar pada Al-Quran dan hadis. Next. Nah, selanjutnya apa aja sih yang kita pelajarin di ilmu ekonomi Islam ini? Yang pertama ada ekonomi pembangunan Islam, yang kedua ekonomi moneter Islam, yang ketiga ekonomi publik keuangan Islam, keempat prinsip dasar hukum Islam, kelima makroekonomi syariah, yang keenam fikih muamalah, yang ketujuh usul fikih, yang kelapan ada metode statistika, sembilan akuntansi syariah, 10 manajemen produk halal, 11 siswa, dan yang terakhir ada mikroekonomi syariah. Next. Nah, ilmu ekonomi Islam itu ada di universitas mana aja sih? Yang pertama ada di Universitas Indonesia. Yang kedua ada di Universitas Pajajaran. Yang ketiga ada di Universitas Brawijaya. Yang keempat ada di Universitas Erlangga. Terus yang kelima ada di Universitas Diponegoro. Yang keenam ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan terakhir ada di Universitas Mula Warman. Nah, anak jurusan ilmu ekonomi Islam bakal kerja di mana aja sih? Terus jadi apa? Yang pertama, menjadi dosen ilmu ekonomi Islam. Yang kedua, menjadi peneliti ekonomi Islam atau syariah. Yang ketiga, menjadi analisis risiko keuangan. Yang kelima, menjadi pebisnis. Dan yang terakhir, menjadi staf keuangan syariah atau jajaran tinggi lainnya. Terus biasanya anak jurusan ilmu ekonomi Islam dapat bekerja di Bank Indonesia, OJK, dan Bank Syariah Indonesia. Tapi kakak kelas aku juga banyak yang setelah lulus kerja di korporat atau di startup lainnya. Karakter apa aja sih yang dibutuhkan untuk anak-anak jurusan ilmu ekonomi Islam? Yang pertama harus teliti, karena kami akan berurusan dengan banyak statistika, berhubungan dan data, dan hitung-hitungan. Yang kedua tekun, yang ketiga kritis, yang keempat rasional, yang kelima berwawasan luas, yang keenam senang melakukan riset, yang ketujuh senang menganalisis, yang kedelapan keterampilan interpersonal, dan terakhir yang harus pasti yaitu senang berhitung. Lalu yang selanjutnya, skill apa aja sih yang harus kita punya sebagai mahasiswa ekonomi Islam? Yang pertama ada kemampuan matematika, yang kedua kemampuan observasi terhadap masalah sosial ekonomi baik secara konvensional maupun syariah. Lalu yang ketiga kemampuan berpikir logis dan terstruktur, yang keempat kemampuan berpikir kritis, yang kelima kemampuan menganalisis, yang keenam kemampuan numeral dan literatur, yang ketujuh kemampuan mengolah data, dan yang terakhir kemampuan komunikasi verbal. Terus bagaimana dengan ilmu ekonomi Islam UI dan UNPAD? Di sini ada struktur kurikulum ekonomi Islam Universitas Indonesia tahun angkatan aku. Semester 1 ini aku belajar hal ilmu ekonomi sebagai dasarnya, seperti pengantar ekonomi, lalu statistika ekonomi dan bisnis dasar, pengantar bisnis, pengantar akuntansi, matematika dasar, dan sebagainya lagi. Lalu semester 3 hingga semester akhir, kami baru akan mempelajari mengenai ilmu ekonomi Islam secara lebih lanjut. Profil lulusan program studi ilmu ekonomi Islam merupakan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam menganalisa kebijakan ekonomi dan fenomena di masyarakat sesuai dengan moral dan hukum Islam atau Syariah compliance. Nah, dalam konteks Indonesia yang kinian, kita harus mengutamakan sikap dengan karakter unggul, serta sensitivitas dan empati sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan daya saing di dunia internasional.
Di sini ada keragaman jalur masuk UI. Yang pertama melalui PPKB, yang kedua SNMPTN, yang ketiga UTBK, yang terakhir SIMAK. PPKB dan SIMAK merupakan jalur mandiri dari Universitas Indonesia. Kalau PPKB menggunakan rapot, sedangkan kalau SIMAK merupakan ujian tertulis. Oke, yang selanjutnya ada keragaman jalur masuk Unpad. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua UTBK, yang ketiga Mandiri, yang keempat ada SMUP jalur prestasi, dan yang terakhir ada KKI Unpad atau kelas internasional. Di sini ada beberapa fakta unik mengenai jurusan Ilmu Ekonomi Islam di UI. Yang pertama, IEI merupakan salah satu jurusan terbaru di FEB UI dan baru berdiri di tahun 2013. Yang kedua, Ilmu Ekonomi Islam UI memperoleh akreditasi S atau unggul. Dan terakhir, jurusan Ilmu Ekonomi Islam UI berada di gedung B Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu di gedung Sunario Kalopaking. Oke, yang selanjutnya ada fakta unik dari ekonomi Islam 4. Nah, ekonomi Islam 4 sendiri juga merupakan salah satu program studi yang baru di FEB Unpad. Lalu, ekonomi Islam di Unpad juga sudah memperoleh akreditas B. Next. Berikut adalah beberapa organisasi lembaga kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Yang pertama, ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. BEM UI merupakan organisasi mahasiswa yang berfungsi untuk menjalankan peran sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan FEB. Yang kedua, ada BPM FEB UI atau Badan Perwakilan Mahasiswa. Badan Perwakilan Mahasiswa FEB UI merupakan lembaga yang memegang peranan legislatif dan yudikatif IKM FEB UI. Yang terakhir, ada Badan Audit Kemahasiswaan atau BAK. BKFEB UI merupakan lembaga yang bertujuan untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan. Oke, yang selanjutnya organisasi lembaga kemahasiswaan di Unpad. Yang pertama ada BEM Kema FEB atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu yang kedua ada BMT FEB Unpad, yaitu atau biasa disebut Baitul Mal wa Tamwil. Jadi di sini kita beroperasi menghimpun dana zakat, infak, sodako yang nantinya akan disalurkan pada mustahik. Terus yang terakhir ada ISEK. ISEK itu kayak kelompok kajian gitu. Nanti kita mengkaji isu-isu ekonomi Islam. Next. Kalau di aku, nama himpunan jurusannya itu IBC FEB UI atau panjangannya Islamic Business and Economic Community. Kalau di Unpad sendiri, untuk himpunan jurusannya itu namanya Hima Ekonomi Islam, atau biasanya disebutnya Hima Ekis. Berikut lomba-lomba yang biasanya diikuti oleh jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Yang pertama ada lomba dari Bank Indonesia, Youth Syariah Sociopreneurship Competition. Yang kedua ada lomba yang diadakan oleh jurusan akuntansi, yaitu Business Case. Yang terakhir ada Syariah Paper Competition dari Universitas Diponegoro. Lalu selanjutnya ada lomba yang diadakan oleh Unpad sendiri. Yang pertama ada PAIES atau Pajajaran Islamic Economy Summit, yaitu lombanya kayak paper competition. Terus yang selanjutnya ada IBIS, yaitu lombanya berupa business plan competition. Dan yang terakhir ada lomba economic outlook, dia kayak berupa policy recommendation essay competition. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke.